Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natifatin dari Prodi PHI semester 6C. Pertama, saya berterima kasih kepada Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang model mentoring guru dan pembinaan moral kinerja guru. Langsung saja dari judul makalah model mentoring guru dan pembinaan moral kerja guru. Yang dapat dirumuskan masalahnya adalah 1. Pengertian mentoring guru, 2. Model mentoring guru, 3. Pembinaan moral kerja guru. 1. Pengertian mentoring guru. Mentoring adalah sebuah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara dua orang atau lebih di mana seseorang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain yang disebut dengan mentor kepada peserta mentoring yang disebut dengan mente dalam rangka mentransfer pengetahuan dan pemikiran agar kompetensi mente menjadi lebih berkembang. Mentoring merupakan sarana yang di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah model mentoring guru. Macam-macam model mentoring guru di sini ada 5. Yang pertama mentoring jarak jauh, kedua mentoring lintas budaya, 3 mentoring kelompok, 4 mentoring sesama, dan kelima adalah mentoring organisasi. Yang pertama mentoring jarak jauh. Mentoring jarak jauh yang disebut mentoring jarak jauh adalah menggunakan teknologi sebagai media seperti internet, email, dan sebagainya. Hal ini akan sangat menarik karena dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dan praktis dari segi waktu. Meskipun begitu, model ini membutuhkan prasarana yang cukup memadai dan keterampilan khusus dalam menggunakan media teknologi. Selain itu, model ini kurang bersifat spontan dan hubungan interpersonal yang dibangun kurang efektif. Contohnya pada saat ini, pada musim COVID-19, model mentoring jarak jauh sangat praktis, sangat bermanfaat bagi kita karena tidak bisa langsung tatap muka. Pengajarannya lewat video call, lewat Zoom. Itu contoh dari mentoring jarak jauh. Yang kedua adalah mentoring lintas budaya. Mentoring lintas budaya. Model ini secara luas dimaksudkan sebagai kemitraan yang melibatkan perbedaan gender, usia, ras atau etnik ataupun kebangsaan. Mentoring lintas budaya terasa makin dibutuhkan mengingat lingkungan kerja makin beragam dalam hal gender, usia, etnik, atau kebangsaan. Setiap orang harus dapat bekerja dengan lingkungan yang berbeda dengannya. Menyiapkan pasangan dalam hubungan lintas budaya yang berhasil menjadi tantangan bagi pelaksanaan mentoring yang baik. Yang ketiga atau C adalah mentoring kelompok. Mentoring kelompok. Di sini ada 2 pendekatan mentoring kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran para anggota, yaitu yang pertama action learning dan yang kedua komunitas praktik. Action learning dibentuk sekelompok orang yang melakukan pembelajaran secara bersama dalam mengatasi kesulitan dan mencari pemecahan masalah dengan cara bertemu bersama untuk membahas kesulitan-kesulitan yang dialami, bereksperimen dan berefleksi. Kegiatan ini dilengkapi fasilitator yang kompeten yang membantu memecahkan masalah. Yang kedua adalah komunitas praktik, dimaksudkan sebagai sekelompok orang yang ingin mempelajari sesuatu, berkolaborasi dengan suatu kelompok baik secara real maupun virtual. Orang-orang ini memiliki tujuan atau minat yang sama dan belajar satu sama lain dengan berbagai pengalaman dan informasi. Dan yang keempat adalah mentoring sesama.
Mentoring sesama adalah posisi atau kedudukan mentor dan mente berada pada level yang sama atau kurang lebih sama. Mentoring sesama ini menjadi ketika individu pada tingkat tanggung jawab yang sama dengan kemitraannya ingin meningkatkan efektivitas satu sama lainnya. Meskipun efektif dalam jangka pendek, mentoring sesama ini kurang efektif dalam jangka panjang. Mentoring sesama ini dapat berbalik menjadi konflik apabila organisasi berubah menjadi makin berkembang. Dan yang kelima adalah mentoring organisasi. Dalam mentoring organisasi terjadi hubungan antara bisnis ke bisnis. Misalnya dalam kasus lingkungan, mentoring lingkungan menjadi pendekatan untuk pengalihan pengetahuan manajemen lingkungan. Mentoring lingkungan mempunyai fokus pada penanaman kerja lingkungan yang makin baik melalui interaksi antara sesama pelaku bisnis. Aneka model mentoring ini telah berkembang sebagai respons terhadap beragam kebutuhan yang muncul dalam organisasi. Rumusan masalah yang ketiga adalah pembinaan moral kinerja guru. Di sini aspek yang perlu dijelaskan yaitu 1. Pengertian moral kerja, 2. Pengertian dan tujuan pembinaan moral kerja guru, 3. Pentingnya pembinaan moral kerja guru, dan yang keempat adalah apa yang diinginkan guru melalui kerjanya. Yang pertama, pengertian moral kerja guru. Pengertian moral kerja guru. Secara umum, moral kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap dan tingkah laku yang terwujud dalam bentuk semangat seseorang dalam kerjanya. Oleh karena itu, moral kerja merupakan semangat kerja, maka moral kerja sangat mempengaruhi produktivitas seseorang. Moral kerja seseorang tidak dapat dirasa, tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat. Tetapi kita bisa menentukan seberapa tinggi moral kerja seseorang dengan cara mengobservasi bagaimana seseorang itu bertindak. Dengan demikian, untuk menentukan seberapa tinggi moral kerja seorang guru, kepala sekolah selaku administrator sekolah, pemimpin pendidikan, dan supervisor pendidikan dapat melakukan observasi terhadap bagaimana guru tersebut dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari. Yang kedua, pengertian dan tujuan pembinaan moral kerja guru. Pembinaan moral kerja guru adalah segenap usaha pembina dan meningkatkan semangat dan kegairahan kerja guru-guru agar mereka lebih berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan pembinaan moral kerja guru adalah agar guru memiliki moral kerja yang tinggi dan semangat yang tinggi. Selanjutnya, pentingnya pembinaan moral kerja guru. Pentingnya pembinaan moral kerja guru. Ada hubungan antara moral kerja dengan produktivitas seseorang. Seorang guru yang memiliki moral kerja yang tinggi dan produktif, yaitu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari hasil kerjanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Seorang guru harus memiliki moral kerja yang tinggi. Seorang guru dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi, tidak menyia-nyiakan waktu dalam mengajar dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak relevan dengan tugas mengajarnya. Seorang guru dituntut untuk mampu mengajar dengan tenang sehingga dapat menyampaikan materi pelajaran secara sistematis dan mudah dipahami oleh semua murid. Guru harus mengajar dengan penuh antusias, kegembiraan, dan penuh gairah sehingga akan menimbulkan daya tarik sendiri bagi murid-muridnya. Guru yang memiliki moral kerja yang tinggi tentu memiliki daya kreativitas dan inisiatif yang tinggi pula dalam memperbaiki kegiatan-kegiatan kependidikan. Selanjutnya, apa yang diinginkan guru melalui kerjanya? Apa yang diinginkan guru melalui kerjanya? Ada 8 hal yang diinginkan oleh guru melalui kerjanya, yaitu 1. Adanya rasa aman dan hidup layak. 2. Kondisi kerja yang menyenangkan. 3. Rasa diikut sertakan. 4. Perlakuan yang wajar dan jujur. 5. Rasa mampu. 6. Pengakuan dan penghargaan atas sumbangan. 7.
ikut ambil bagian dalam pembentukan kebijakan sekolah. 8. Kesempatan dalam mempertahankan self-respect. Itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.